Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar PJJ di rumah, dan kalian dengan sangat bersemangat mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya, tugas-tugas HL terutama ya, karena itu nanti akan menjadi nilai keterampilan. Sebelum kita masuk ke materi kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini materi kita masuk ke bab 4 ya. Bab 4 mengenai peralatan kantor ya. Waktu bulan yang lalu Ibu menjelaskan awal-awal pertama ya, yang mana yang disebut sarana, yang mana yang disebut prasarana. Anak-anak Ibu kan udah pasti paham ya. Nah, sarana itu supaya kalian lebih mudah menghafal ya, pernah Ibu jelaskan, sarana itu kamu lebih mengingat bahwa semua sarana itu boleh disebut barang bergerak. Nah, barang bergerak karena bisa digerakkan, dan semua sarana ini termasuk peralatan kantor ya. Semua sarana itu disebut peralatan kantor kalau kita mau belajar office ya. Ini termasuk semua peralatan kantor. Jadi peralatan sarana itu kan dibagi dua ya, ada barang habis pakai dan barang tidak habis pakai ya. Karena tadi lebih awal supaya anak-anak Ibu bisa membedakan ya, sarana boleh disebut barang bergerak, prasarana barang tidak bergerak. Nah, kita sekarang fokus ke sarana. Nah, sarana barang bergerak ya. Nah, tapi boleh juga disebut sarana ini ya, peralatan kantor ini barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Itu dari kalimatnya kalian harus bisa ya membedakan barang habis pakai dan tidak habis pakai. Nah, sekarang kita pertama masuk ke definisi dulu. Definisi peralatan kantor atau office supplies. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, peralatan kantor adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia ya. Alat, makanya boleh disebut peralatan kantor. Tanpa menggunakan alat ini kita tidak bisa melakukan pekerjaan kantor, itu maksudnya. Lalu yang kedua, menurut Delianji, peralatan kantor adalah benda yang dipakai dan habis pakai dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Makanya tadi sudah awal Ibu sebutkan ada barang habis pakai dan tidak habis pakai, itu menurut Delianji ya. Lalu yang ketiga, menurut Ensiklopedia Administrasi, peralatan kantor adalah seluruh benda yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha. Karena ini di kantor, tentunya tempat mengerjakan semua administrasi, kayak di sekolah disebut tata usaha ya, TU. Kalau di kantor-kantor pemerintah ini lebih sering disebut administrasi umum ya. Kalau di kantor perusahaan mungkin ini staf ya, staf administrasi. Nah, di situ disebut dikerjakan. Nah, kalau di sekolah tata usaha. Nah, di sana semua peralatan itu dipakai untuk membantu kelancaran pekerjaan kantor ya. Makanya dikatakan semua yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas. Tanpa dibantu alat kita tidak bisa mengerjakan ya. Dari begitu banyak pengertian peralatan kantor yang Kamus Bahasa Indonesia, Delianji, menurut para ahlinya, Ibu ambil satu, sebenarnya banyak tapi Ibu ambil satu aja. Lalu menurut ensiklopedia, maka diambillah kesimpulannya ya. Kesimpulan pengertian peralatan kantor adalah alat yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Nah, itu pengertiannya. Next.
Fungsi dan kegunaan peralatan kantor. Apa sih gunanya? Apa fungsinya? Kenapa harus ada? Tanpa dibantu peralatan kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Tadi ya. Fungsinya ada 4. Yang pertama, untuk menunjang aktivitas pekerjaan kantor. Tanpa ada peralatan kita tidak bisa melakukan pekerjaan kantor. Yang kedua, untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Yang ketiga, untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, baik dan memuaskan. Nah, itu. Apalagi seperti sekarang kelihatan ya, beda seperti dengan IT ya, seperti laptop atau komputer dengan dibandingkan zaman dulu ya, zaman dulu itu tahun 80-an orang menggunakan mesin ketik ya untuk mengetik surat. Nah, memang lebih lama ya, lebih lama dan kalau terjadi kesalahan tidak mudah seperti kita mengerjakan di komputer ya, diperbaiki. Nah, tapi sekarang dengan adanya teknologi canggih, nah mengerjakan pekerjaan dengan lebih maksimal, lebih baik dan memuaskan bisa kita dapatkan ya dengan dibantu perangkat. Yang keempat, sebagai aset dan perlengkapan kantor. Nah, semua peralatan kantor itu boleh disebut aset ya. Next. Nah, jenis-jenis peralatan kantor dibagi 2. Ya, peralatan kantor dibagi 2. Ini harus kalian ingat ya, peralatan kantor itu ada barang habis pakai, ada barang tidak habis pakai. Supaya dari sekarang tetap di mindset di pikirannya ya. Nah, jenis-jenis peralatan kantor dibagi 2 kelompok. Yang pertama, peralatan kantor atau perlengkapan kantor berdasarkan bentuknya. Yang kedua, peralatan kantor atau perlengkapan kantor berdasarkan penggunaannya. Kalau bentuknya beda, cara menggunakannya juga pasti beda. Sehingga ini dikelompokkan ya. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan penggunaannya. Next. Yang berdasarkan bentuknya ya, peralatan kantor berdasarkan bentuk ada 3. Yang pertama, peralatan kantor berbentuk lembaran. Yang kedua berbentuk non-lembaran, yang ketiga berbentuk buku. Nah, lembaran, non-lembaran, dan berbentuk buku. Seperti apa yang lembarannya? Yang termasuk berbentuk lembaran seperti kertas, ya. Kertas, jenis-jenis kertas kalian sudah belajar ya ketika kelas 10 di koresponden ya. Nah, itu semua disebut berbentuk lembaran. Ada kertas HPS, ada kertas kuarto, ada kertas folio, ada kertas pensil, ada kertas silk, ada kertas memo, ada nota karena ukurannya beda-beda ya. Nah, itu semua disebut peralatan kantor yang berbentuk kertas ya. Nah, kertas karbon, nah itu formulir-formulir, amplop, map. Map itu kan ada yang kertas ya, kertas ada yang dari plastik. Nah, plastik transparan dan kertas berkop. Nah, jadi itu kalau kertas berkop kan biasanya dicetak ya untuk kita pakai dalam komunikasi surat menyurat. Nah, itu semua berbentuk lembaran. Peralatan kantor yang berbentuk lembaran ini semuanya boleh disebut barang habis pakai. Anak-anak ibu harus perhatikan ya. Peralatan kantor berbentuk lembaran ini semuanya termasuk sarana yang barang habis pakai. Maksudnya habis pakai itu sekali pakai nggak bisa lagi diulang-ulang gitu ya. Kalau yang tidak habis pakai boleh dipakai berulang-ulang. Kalau kertas sekali aja, kalau udah ditulis ya sudah nggak bisa lagi dipakai gitu. Yang kedua, peralatan kantor berbentuk non lembaran ya. Benda yang bersifat atau bentuknya padat. Ya, yang bentuknya padat berarti seperti apa namanya meja kan padat itu ya, berbentuk padat. Terus atau apalagi sebut apa namanya seperti laptop, mouse. Nah, ini boleh disebut berbentuk padat, non lembaran komputer, mesin fotokopi atau risograf, laptop, printer. Nah, itu disebut berbentuk non lembaran ya. Atau boleh juga perforator, apalagi
apa namanya, bak stempel, nah kan itu peralatan kantor semuanya. Staples, nah itu berbentuk padat. Nah, peralatan kantor yang non lembaran ini, yang berbentuk padat ini, ada yang termasuk habis pakai, ada yang tidak habis pakai. Nanti kita belajar ya untuk memilah-milah barang yang habis pakai dan tidak habis pakai. Atau kalian mungkin sudah punya pemikiran ya, karena tadi sudah Ibu jelaskan, yang habis pakai itu sekali pakai, tidak bisa diulang-ulang. Nah, yang tidak habis pakai boleh dipakai berulang-ulang. Gitu, ya. Yang ketiga, peralatan kantor berbentuk buku, tentunya semua dalam bentuk buku ya. Karena apa? Berguna untuk menunjang kegiatan administrasi. Kalau buku di kantor pasti banyak ya. Apalagi ini sekolah ya, yang jelas ada di sana buku agenda, buku ekspedisi. Nah, kalau dia menggunakan pola penanganan suratnya pola lama. Atau buku telepon. Nah, kalau di sekolah pasti lebih banyak buku ya, buku-buku pelajaran. Nah, itu semuanya dalam berbentuk buku. Dan ini bentuk buku ini semuanya disebut ada yang habis pakai, ada yang tidak. Kalau seperti buku agenda, ya kalau sudah habis sudah nggak dipakai lagi, udah penuh dicatat, buku catatan kan nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau buku pelajaran, nah ini disebut tidak habis pakai karena boleh diulang-ulang. Ya, makanya dari awal tadi sudah Ibu sarankan kalian berpikir mana yang habis pakai, mana yang tidak habis pakai, gitu ya. Itu berdasarkan bentuknya ya. Next. Nah. Peralatan kantor berbentuk non-lembaran. Karena tadi berbentuk lembaran, non-lembaran. Yang berbentuk non-lembaran dibagi menjadi 4. Yang berbentuk non-lembaran. Yang pertama, alat tulis kantor. Nah, semua alat tulis kantor itu termasuk non-lembaran. Seperti spidol, pulpen, penghapus, stapler, lem, jangka, penjepit kertas, rautan. Nah, dan ini pun nanti ada yang disebut barang habis pakai dan tidak habis pakai ya. Alat-alat kantor, tulis kantor ini ada yang habis pakai, ada yang tidak habis pakai. Yang kedua, alat tulis kantor. Yang kedua, pembuka surat. Nah, membuka surat, kalau kita menerima surat pastinya dibuka. Ya, alat pembuka surat itu ada 4. Yang pertama gunting, pisau, cutter, dan alat pembuka menggunakan mesin listrik ya, lebih sering disebut ini letter opener. Nah, dia berbentuk listrik, nanti dibuka jadi langsung lepas lemnya gitu ya. Yang ketiga, stempel perusahaan atau stempel agenda. Di kantor itu mesti ada stempel perusahaan dan ada stempel agenda. Stempel agenda itu di sana ada nanti tanggal gitu ya. Jadi ada 2 macam ya. Stempel perusahaan, setiap surat yang kita kirim ya, setiap surat yang kita kirim harus diberi cap dinas atau stempel perusahaan. Itu menunjukkan apa? Guna stempel itu menunjukkan keabsahan surat, bahwa surat yang kita kirim itu sudah sah. Kalau kamu menerima surat nanti nggak ada stempelnya, nggak ada cap dinasnya, berarti surat itu tidak sah ya, tidak sah walaupun menggunakan kop. Nah, tapi kalau dia distempel artinya surat itu sah. Sehingga guna stempel adalah untuk menunjukkan keabsahan surat. Kalau stempel agenda, nah khusus untuk surat masuk, kalian kan sudah belajar ya, khusus surat masuk tuh diberi stempel agenda. Ya, kalau stempel perusahaan untuk surat keluar, gitu ya. Yang keempat, perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, baki surat, kotak kartu nama, dan file folder. Nah, ini semuanya disebut berbentuk non-lembaran, peralatan kantor berbentuk non-lembaran. Dan ini dari 4 macam ini ada yang barang habis pakai, ada yang tidak habis pakai. Next. Nah, perlengkapan kantor dalam berbentuk buku. Karena kan tadi bentuk lembaran, non-lembaran, dan buku gitu ya. Yang berbentuk buku. Buku apa saja? Kalau di sekolah udah pasti banyak buku ya. Tapi kalau di kantor apa aja? Nah, buku. Buku catatan kecil atau block note, buku pedoman organisasi, buku alamat relasi, kamus, buku telepon, peta, buku tahunan, buku tamu, buku agenda kalau dia menggunakan sistem buku agenda, ya. Kalau dia tidak menggunakan buku agenda, ya tidak ada di sana buku agenda. Atau buku agenda pimpinan, agenda pribadi boleh, ya. Karena pimpinan itu biasanya super sibuk sehingga dia harus ada buku agenda, ya. Nah, kalau di pimpinan.
Yang ke-10 buku catatan keuangan, yang ke-11 buku objek wisata. Kalau kantor itu sering jalan-jalan, nah dia bisa membeli buku yang isinya objek-objek wisata gitu ya. Next. Nah, peralatan berdasarkan penggunaan, karena tadi ada berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan penggunaan. Tadi ya peralatan kantor dibagi dua, berdasarkan bentuknya dan berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan bentuknya tadi sudah 3, lembaran dan bentuk buku. Sekarang peralatan kantor berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya ada 4. Yang pertama, barang habis pakai, yaitu barang yang penggunaannya 1 kali pakai seperti kertas, tinta, pensil, pulpen, isi stapler, dan penghapus. Ini penghapus maksudnya penghapus ini ya, penghapus pensil ya, bukan penghapus papan tulis seperti ini. Kalau ini mah tidak habis pakai, boleh diulang-ulang pakai ya. Jadi penghapus yang di situ ada penghapus pensil karena dia habis. Yang kedua, barang tidak habis pakai, yaitu barang kantor yang penggunaannya tahan lama. Kan tadi berkata berulang-ulang, seperti penggaris, cutter, stapler, perforator, gunting, termasuk meja, kursi. Nah, itu barang tidak habis pakai ya, karena itu peralatan kantor. Yang ketiga, barang bergerak. Barang bergerak yaitu perlengkapan kantor yang dapat digerakkan seperti kursi, lemari, bangku, meja. Itu adalah contohnya. Yang keempat, barang tidak bergerak, yaitu perlengkapan kantor yang tidak bisa dipindahkan seperti tanah, bangunan, menara. Nah, jadi peralatan kantor ini boleh disebut sarana dan prasarana. Karena sarana itu tadi barang bergerak, prasarana barang tidak bergerak. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu yang sarana itu tadi boleh dibagi dua lagi, barang habis pakai dan barang tidak habis pakai gitu ya. Kalian harus bisa membeda-bedakan ini ya. Next. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan kantor. Bagaimana kita cara memilih peralatan kantor? Ada 7 ya. Yang pertama, penggunaan peralatan kantor disesuaikan dengan pekerjaan. Harus disesuaikan dengan pekerjaan. Tentunya kalau komputer ya semua pekerjaan masuk. Atau mungkin di sini alat pemotong kayu, kayak di sekolah kita buat apa dibeli alat pemotong kayu? Nah, karena kita tidak perlu. Jadi makanya dikatakan disesuaikan dengan pekerjaan. Jadi kita membeli, dan untuk membeli itu harus memperhatikan skala prioritas. Karena ini kan sarana ya. Dalam pembelian peralatan kantor itu harus tetap mempertimbangkan skala prioritas. Mana yang lebih dibutuhkan itu. Karena apa? Menyangkut dana ya, menyangkut dana dalam pengadaan peralatan kantor. Yang kedua, menganalisis kebutuhan apa yang kita butuhkan. Nah, karena tadi Ibu katakan memperhatikan skala prioritas, mana yang lebih penting gitu ya. Makanya dianalisis mana yang lebih dulu kita butuhkan. Umpamanya ruang kelas pasti lebih dibutuhkan meja dan kursi dibandingkan umpamanya kalender. Pasti yang paling dibutuhkan apa? Meja, kursi, papan tulis, terus lampu untuk cahaya. Nah, seumpamanya ini kayak LCD, nah boleh yang umpamanya nggak terlalu dibutuhkan gitu. Tapi kalau memperhatikan skala prioritas. Tapi untuk sekarang LCD sudah menjadi skala prioritas. Karena apa? Membantu kita di dalam penyampaian pembelajaran gitu ya. Jadi harus dianalisis kebutuhannya. Yang ketiga, memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Mana ya penggunaannya ya lebih efisien, maksudnya kita menggunakannya itu mudah. Jangan membeli barang yang kita tidak bisa gunakan gitu ya. Sehingga tidak efisien karena yang menangani atau yang menggunakan barang itu tidak mengerti. Nah, jadi tidak usah dibeli. Umpamanya kalau kita dalam pengadaan peralatan kantor, makanya harus yang efisien dan efektivitas. Kegunaannya untuk apa? Gitu ya. Yang keempat, kemudahan penggunaan peralatan. Nah, itu tadi sudah Ibu jelaskan, menggunakan itu harus kita mudah dan harus bisa. Jangan kita membeli barang tapi kita tidak bisa memakainya ya, tidak bisa mengoperasikannya, ya percuma seperti itu. Yang kelima, memperhatikan penempatan peralatan. Nah, penempatan ya seperti laptop harus bagaimana, nggak mungkin di meja kecil,
Nah, atau meja terlalu besar juga kita nanti mungkin, makanya kan di peralatan kantor nanti kalian belajar jenis-jenis meja ya, harus meja seperti apa yang kalau orang-orang staf kan, makanya ada meja staf, meja pimpinan. Nah, karena apa? Memperhatikan nih penempatan peralatan. Nah, harus diperhatikan ya. Makanya nanti ada layout. Nah, belajar layout untuk menata ruang. Yang keenam, mempertimbangkan biaya operasional. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, sehingga harus dianalisis. Harus dianalisis supaya apa? Kita membeli barang yang lebih penting, yang lebih diutamakan, yang benar prioritas. Dan orang ada yang mengoperasikannya, mengerti gitu. Karena apa? Nanti kalau ada kerusakan bisa diperbaiki, tidak harus mencari kemana-mana gitu. Maka kalau dengan diperbaiki sendiri, dengan kita manggil orang khusus kan pasti biayanya beda. Makanya di sini harus mempertimbangkan biaya operasionalnya. Nah, supaya kita bisa memperhatikan skala prioritas mana barang yang lebih dibutuhkan dan yang lebih disesuaikan dengan pekerjaan kantor. Yang ketujuh, kecepatan pengoperasian peralatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, mana yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan ya, kecepatan pengoperasian peralatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Mana yang lebih bisa membantu kita sehingga nanti bisa efisien dan efektivitas. Bisa yang di nomor 2. Next. Nah, sampai di sini materi kita hari ini karena sudah Ibu jelaskan mulai dari jenisnya ya, dan ini yang terakhir adalah faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, ini nanti juga akan diulang ketika kita belajar pengadaan sarpras ya. Ketika kita belajar pengadaan sarpras, ini nanti ada lagi ya faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan kantor. Nah, hari ini Ibu tidak berikan tugas karena materi kita belum selesai. Kalau udah selesai nanti materi kita ini semuanya baru Ibu berikan tugas HL-nya ya. Sampai di sini materi kita, semoga kalian tetap sehat dan tetap memperhatikan setiap tugas yang diberikan oleh guru dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi.